Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jamil Fadila Putri, NIM E2019-3064. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha kecil. Nah, sampai saat ini batasan usaha kecil masih berbeda-beda, bergantung pada fokus permasalahannya masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Dan Steinhoff dan John F. Burgess, yaitu usaha kecil telah didefinisikan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kepentingan organisasi. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 5 tentang usaha kecil, yaitu disebutkan ada beberapa kriteria usaha kecil. Yang pertama, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Kemudian berdasarkan pada terminologi tersebut, banyak kriteria yang digunakan, terlepas dari ukuran secara kuantitatif. Pada umumnya, perusahaan kecil itu memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, ada manajemen, persyaratan modal, dan pengoperasian yang bersifat lokal. Selanjutnya juga pada usaha kecil, manajer juga mengoperasikan perusahaan. Ada yang pertama pemilik, majikan, dan investor yang mengambil berbagai keputusan secara mandiri. Kemudian, Komisi untuk Perkembangan Ekonomi yaitu mengemukakan kriteria usaha kecil sebagai berikut, yaitu yang pertama, manajemen berdiri sendiri, manajer itu adalah pemilik. Yang kedua yaitu modal. Modal sendiri disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil. Yang ketiga yaitu daerah operasi bersifat lokal. Yang terakhir yaitu ukuran dalam keseluruhan relatif itu kecil. Baik, selanjutnya yaitu tahap studi kelayakan. Studi kelayakan usaha secara umum dapat dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama yaitu ada tahap penemuan ide. Pada tahap ini, wirausaha itu memiliki ide untuk merintis usaha barunya, dan ide tersebut kemudian dirumuskan dan didefinisikan. Yang kedua yaitu memformulasikan tujuan. Itu tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Apa visi dan misi bisnis yang hendak diemban setelah jenis bisnis tersebut didefinisikan? Apakah misinya untuk menciptakan barang dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat sepanjang waktu, ataukah untuk menciptakan keuntungan yang langgeng? Kemudian yang ketiga, tahap analisis, yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilakukan atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap keputusan, yaitu langkah berikutnya adalah tahap mengambil keputusan apakah bisnis ini itu layak dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Yang pertama yaitu memiliki kebebasan untuk bertindak, yaitu bila ada perubahan, misalnya perubahan produk, teknologi, dan mesin baru, usaha kecil bisa bertindak dengan cepat untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah tersebut. Nah, sementara itu pada perusahaan besar tindakan cepat itu sulit dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu fleksibel. Perusahaan kecil sangat luas, yaitu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran produk usaha kecil. Yang terakhir yaitu tidak mudah goncang, karena bahan baku dan sumber daya lainnya kebanyakan lokal, dan perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan baku impor. Baik, selanjutnya ada kelemahan perusahaan kecil dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek kelemahan struktural dan yang kedua ada aspek
kelemahan kultural. Baik, yang pertama ada aspek kelemahan struktural, yaitu kelemahan struktural merupakan kelemahan dalam struktur perusahaan, misalnya bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu, kemudian pengadopsian dan penguasaan teknologi, dan kesulitan mencari permodalan, tenaga kerja masih lokal, kemudian dan terbatasnya akses pasar. Jadi, kelemahan struktural adalah kelemahan usaha kecil dalam manajemen, organisasi, teknologi, sumber daya, dan pasar. Selanjutnya, kelemahan kultural. Kelemahan kultural adalah kelemahan dalam budaya perusahaan yang kurang mencerminkan perusahaan sebagai corporate culture. Yaitu kelemahan kultural berdampak terhadap terjadinya kelemahan struktural, yaitu kelemahan kultural mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku, yaitu seperti informasi peluang dan cara pemasaran produk, kemudian informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah, dan mudah didapat. Kemudian informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dan menjalin hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran. Selanjutnya ada informasi tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas, maupun kemasannya. Dan yang terakhir yaitu informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan yang terjangkau. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.